Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Kamis Legi ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang uh, weton Kamis Legi, kodam pemaharan ya. Kodam pemaharan ini banyak macamnya ya. Misalkan untuk pagar badan, pagar rumah, untuk susu, itu adalah kodam pemaharan ya. Ya, 99% yang ditanam itu adalah makhluk halus ya. Misalkan ya, Anda pasang susu ya. Anda pasang susu misalkan ya. Pasang susu dengan intan ya, berlian, emas misalkan. Apakah Anda kira itu adalah intan dimasukkan ya, terus diisi energi ya, supaya Anda ini tampak cantik atau tampak tampan ya? Bukan seperti itu. Yang dimasukkan adalah makhluk halus. Ibarat itu adalah sebuah ikatannya gitu. Nanti kalau misalkan benda-benda tadi itu dimasukkan ke dalam tubuhmu ya, maka di dalam benda itu sudah tidak ada makhluk halusnya. Walaupun bendanya kamu lepas, makhluk halusnya sudah menyatu di dalam diri Anda. Nah, inilah yang dimaksud dengan kodam pemaharan. Ya, ini sangat-sangat berbahaya sekali. Ya, kenapa kok sangat berbahaya sekali? Karena kita tidak tahu. Ya, kodam yang dimasukkan itu kodam atau jin yang dimasukkan itu jin dari jenis apa gitu loh. Misalnya yang dimasukkan di dalam tubuh Anda kuntilanak misalkan. Kuntilanak atau kebarongan pring terus dimasukkan di dalam tubuh Anda melalui susu tadi. Atau di rumah Anda dipagar gondoruo misalkan. Ya mungkin awal-awalnya sesuai dengan fungsinya ya. Misalkan untuk penjagaan misalkan. Gondoruo wis aman rumahmu. Ya, rumahmu aman. Orang mau maling, mau mencuri di rumahmu, ya tidak jadi. Kenapa? Karena melihat gondoruo tadi, takut melihat gondoruo tadi. Tapi seiring waktu, ya, kodam dari jenis pemaharan ini, ya, ini banyak sekali mudorotnya. Ya. Kenapa? Akan menyerang pemiliknya sendiri, yaitu kita. Karena kita sudah tidak makani gitu loh ya, tidak nyajeni, tidak makani ya, itu bahayanya ya. Bahaya kodam pemaharan itu seperti itu ya. Misalnya untuk pelarisan ya, totol soto ya, gawe pelarisan ya, mungkin awal-awalnya 1 tahun itu rompangi gitu ya, tapi tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat ya tutup. Kenapa? Ya makhluk halus yang ditanam tadi. Ya, ya tidak mungkin ya mereka ini katakanlah terus bekerja untuk Anda, sedangkan Anda tidak memperhatikan. Beda lagi kalau disajeni, maka tuahnya juga akan berfungsi. Begitu pula dengan kodam susu ya. Makanya kalau Anda pasang susu, Anda harus tahu makhluk apa yang ditanam. Ya, bukan hanya sekedar pantangannya apa, bukan sekedar itu. Ya, yang paling penting adalah makanannya apa ini. Itu yang paling penting. Ya, dan itu tidak pernah disebutkan. Karena para dukun itu, ya, itu tahu masanya gitu. Misalnya masanya 6 bulan. Jadi kalau Anda katakanlah selama 6 bulan, misalkan. Ya ada yang 1 bulan, 2 bulan juga ada. Misalnya selama 6 bulan atau paling lama 1 tahun ya. Ya, fungsi dari susu tadi itu katakanlah manjur, tajrib. Tapi setelah tahun masuk tahun kedua, fungsinya tidak ada. Itu tandanya makhluk yang ada di dalam ya benda tersebut sudah marah. Ya. Marah ya.
tidak terabaikan. Ibaratnya itu Anda punya penjaga, Anda punya pembantu, tapi tidak kamu pembantukan ya, tidak kamu orangkan. Ya layaknya seorang pembantu itu apa? Kamu kasih makan, kamu kasih upah, kamu kasih tempat tinggal. Ya, susu itu kan kamu kasih tempat tinggal di dalam pusaka dan dimasukkan ke dalam tubuhmu. Itu sebagai perjanjiannya seperti itu. Kamu sediakan ini, kan sudah terpenuhi. Nah, kamu kasih makan, kamu kasih sesaji, tidak mungkin kamu tahu dan tidak mungkin dikasih tahu oleh pemasangnya. Nah, itulah bahayanya gitu. Ya, makanya tidak ada orang itu yang katakanlah habis pasang habis pemaharan itu ya, habis pemaharan itu senang gitu ya, puas selamanya, itu tidak ada, mesti menyesal seumur hidupnya. Ya. Dan kodam pemaharan ini lebih berbahaya daripada sihir, lebih berbahaya daripada teluh, santet dan sejenisnya. Kenapa bisa lebih berbahaya? Karena Anda menghendaki makhluk tersebut masuk ke dalam tubuh Anda. Ya, artinya kamu ada niat ya, pasang susu, pasang pagar rumah, pasang pelarisan, itu kamu niat. Ya. Jadi ketika makhluk itu masuk ke dalam tubuhmu, ya sudah menjadi bagian dari kehidupan. Tidak hanya senangi pada saat masih berfungsi, tapi ketika mereka sudah tidak berfungsi, mau tidak mau kamu harus terima. Itulah kodam pemaharan. Jadi lebih ekstrim ya. Beda dengan kodam sihir, kodam teluh, kodam santet. Ya. Itu kan kita tidak mau, tubuh kita ini tidak mau. Walaupun katakanlah masuk, tapi terjadi gesekan energi antara energi positifmu dengan makhluk tersebut. Tapi beda dengan kodam pemaharan ini, kamu mengizinkan, oke, welcome. Tidak peduli mau negatif mau positif. Ya, yang penting apa? Kamu bisa mendapatkan manfaatnya. Itu yang pertama kali kan seperti itu. Ya, banyak orang itu katakanlah diambil susunya, diambil pemagarannya, media-medianya, tapi kok tetap ada gangguan. Kenapa bisa seperti itu? Karena makhluk itu sudah menyatu di dalam tubuhmu. Terus solusinya bagaimana? Tobatan nasuha. Lakukan pembersihan, ya, konsisten puasa, pembersihan, tobat. Itu solusinya di situ. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.